Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Hardiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekhalifahan Abbasiyah. Jadi, kekhalifahan Abbasiyah ini merupakan khalifah kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Khalifah ini tuh berkembang secara pesat dan membuat Islam itu menjadi pusat pengetahuan di dunia. Khalifah ini tuh pertama berkuasa sejak mengalahkan Bani Umayyah dan menundukkan wilayah-wilayahnya kecuali Andalusia. Nah, Khalifah ini mulai berkuasa itu dari tahun 750 dan memindahkan ibu kotanya dari Damaskus ke Baghdad. Pada abad ketiga, Khalifah ini tuh mulai meredup karena naiknya bangsa Turki yang sebelumnya dia tuh tergabung dalam tentara bentukan Khalifah ini atau yang biasa disebut dengan Mamluk. Nah, 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, Khalifah ini tuh dipaksa untuk menyerahkan kekuasaannya kepada dinasti-dinasti setempat atau yang biasa disebut Amir atau Sultan. Masa kejatuhannya Khalifah ini tuh yaitu pada tahun 1258 yang pada saat itu tuh diserang oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad. Nah, pada saat itu tuh Muhammad bin Ali atau cicit dari Abbasiyah ini tuh melaksanakan kampanye untuk mengembalikan pemerintahan itu kepada keluarga Bani Hashim di Parsi yang saat itu di bawah pimpinan atau di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, puncak ketegangannya tuh sangat memuncak gitu. Tapi pada akhirnya pada tahun 750 Abbasiyah itu berhasil meruntuhkan Ubaidahnya Umayyah dan dilantik menjadi khalifah. Bani Abbasiyah itu berhasil memimpin selama 5 abad dan dia itu mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam, lalu menyuburkan ilmu pengetahuan dan mengembangkan budaya Timur Tengah. Tahun 940 kekuatan kekhalifahan ini menyusut karena orang-orang dari non-Arab, khususnya itu kayak Turki, dan disusul oleh mamluk-mamluk dari Mesir, itu tuh dia mulai dapat pengaruh dan akhirnya mereka itu memisahkan diri masing-masing. Tapi Bani Umayyah tuh tetap mengklaim bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak ada yang bisa menandingi dinasti ini. Akhirnya muncullah Sain bin Husain, yaitu dia tuh dari dinasti Fatimiyah dan dia mengaku keturunan anak perempuan dari Nabi. Dia juga mengklaim bahwa dirinya itu adalah khalifah mulai dari tahun 909 dan saat itu terjadilah kayak pemerintahan double gitu di Afrika Utara. Awalnya dia tuh menguasai Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Libya. Terus akhirnya kayak merambah gitu semakin lebar sampai ke Mesir dan Palestina. Cuman akhirnya tuh sama Ibnu Abbasiyah itu wilayah itu tuh bisa direbut kembali dan hanya disisakan Mesir saja. Akhirnya Ibnu Tamiyah itu tuh hancur pada tahun 1171 dan Ibnu Abbasiyah ini masih tetap bertahan dan dia juga masih memimpin komunitas muslim yang ada di Spanyol. Kemudian mereka mengklaim kembalinya gelar khalifah ini pada tahun 929 dan sampai akhirnya dijatuhkan kembali pada tahun 1030. Berdasarkan perubahan pola pemerintah dan politik, sejarawan itu tuh kayak membagi pada masa Bani Abbasiyah ini dari beberapa periode, ada 5 periode. Periode pertama itu pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah disebut periode pengaruh Persia pertama. Terus periode kedua itu pada tahun 232 sampai 334 itu disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Terus periode ketiga itu pada tahun 334 sampai 447 itu disebut sebagai pengaruh Persia kedua. Terus periode keempat pada tahun 447 sampai 590 disebut sebagai pengaruh Turki kedua. Dan periode terakhir yaitu periode kelima pada tahun 590 sampai 656
itu tuh di masa itu tuh masa khalifah tanpa adanya dinasti-dinasti. Nah, pada periode pertama ini tuh mencapai puncak keemasannya itu, yaitu dalam sistem politiknya itu banyak khalifah-khalifah yang kuat gitu. Terus juga di sini itu menjadi pusat politik serta menjadi pusat keagamaan juga. Nah, terus puncak dari masyarakatnya juga itu tuh kayak makmur di puncak yang paling atas. Nah juga terus periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode satu ini berakhir, maka tuh pelan-pelan mulai menyusut atau menurun, termasuk dalam bidang politiknya. Pada masa pemerintahan Al-Abbas ini atau pendiri dinasti ini tuh sangat singkat, yaitu tahun 750 sampai 754. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini tuh dalam menghadapi lawannya dia tuh sangat keras. Terutama tuh kayak misalnya Bani Umayyah, terus Khawarij juga Syiah. Nah, untuk menghadapi lawannya ini atau untuk mempertahankan kekuasaannya, dia tuh bakal ngebunuh tokoh-tokoh besar yang ada satu persatu. Bahkan dia juga ngebunuh dua pamannya sekaligus, yaitu Abdillah bin Ali sama Salih bin Ali. Padahal dua pamannya ini di khalifah sebelumnya mereka itu udah ditunjuk jadi gubernur, tapi di sini malah dibunuh. Dan dia tuh nyuruh Abu Muslim untuk ngebunuh kedua pamannya ini. Selanjutnya dia menghukum mati Abu Muslim itu karena dia juga takut Abu Muslim ini menjadi saingan dia nanti. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbas, yang pertama, wilayah kekuasaannya tuh luas, tapi komunikasinya, yaitu komunikasi pusat dan desanya itu sangat minim. Dan juga antara pemerintah dan penguasa itu tidak ada kepercayaan satu sama lain. Yang kedua itu, dengan profesionalisasi angkatan bersenjata, akhirnya Bani Abbasiyah ini sangat bergantung oleh angkatan bersenjata tersebut. Terus yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena keuangan negara itu untuk membayar tentara-tentara bayaran itu. Nah, saat negara nggak punya uang, akhirnya negara nggak bisa bayar tentara-tentara itu. Akhirnya pada males gitu mau bayar pajak ke Baghdad ini. Nah, akhirnya karena nggak ada yang bayar pajak juga, akhirnya keuangannya itu menurun. Yang ketiga itu persaingan antara bangsa, yaitu Arab, Persia, dan juga Turki. Yang keempat, kemerosotan ekonomi, yaitu pendapatannya yang dia dapat itu lebih kecil daripada pengeluarannya. Lalu dinasti-dinasti kecil yang ada di situ tuh juga udah pada memerdekakan diri masing-masing, sehingga udah nggak ada lagi yang mau bayar upeti. Terus pejabat sama khalifahnya itu bergaya bermewah-mewahan, dan pejabatnya juga itu pada korupsi. Terus yang ketiga itu munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan. Terus yang terakhir itu ada ancaman dari luar. Ancaman dari luar itu ada dua. Yang pertama ada perang salib, yang kedua itu ada serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam atau Baghdad ini. Dan akhirnya Baghdad ini hancur karena diserang oleh Mongol ini. Dan akhirnya Bani Abbasiyah itu berakhir. Sekian dari saya, terima kasih.